السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الحبيب النبي الممجد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأنصاره وأتباعه طول الأمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Alhamdulillah Ustaz Rektor kita pun bersama kita, dan guru-guru yang lain pun ada. Guru Wahab juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan mereka semua dijagakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, kesempatan agar terus dapat memberikan manfaatnya dan menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Yang dimuliakan orang-orang tua kita, Bapak Ibu, khususnya jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar Pematang Sulur, ataupun yang mengikuti dari Media Al-Ansar atau Media Majelis Al-Asyikin atau Pejuang Subuh Jambi, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita. Allah selalu memberikan hidayahnya, taufiknya dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh ini kita akan mengaji nama Allah Al-Warith, nama Allah ke-97. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-Warith adalah nama Allah yang ke-97. Al-Warith artinya yang maha mewarisi. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala miliknya sesudah orang-orang yang diberikannya atau makhluk-makhluknya yang diberikannya kepemilikan itu mati atau tiada, maka kembali kepadanya pemilik utamanya, karena dialah yang kekal setelah binasa seluruh makhluknya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan seluruh yang ada di dunia ini binasa, yang kekal abadi hanyalah zat Tuhanmu Dzul Jalal wal Ikram, yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan. Itulah dinamakan Al-Warith. Secara bahasa waris ini kan yang tinggal, maka yang mati meninggalkan kepada yang ditinggalkan. Maka Allah Maha Kekal Abadi, Ia yang memiliki segala-galanya dan akan kembali kepadanya. وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعٌ فَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Harta, anak-anak, semuanya adalah titipan Allah. Suatu hari titipan itu akan dikembalikan kepadanya. Begitu makhluk sudah dimatikan oleh Allah, maka hanya Allah lah satu-satunya yang waris, yang mewarisi, yang kembali kepadanya segala sesuatu. Firman Allah,
Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Artinya bahwasanya kami yang mewarisi bumi dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kami pula mereka akan dikembalikan. Balik ke asalnya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, di dalam tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau menafsirkan ayat di atas itu, begitu kami matikan penghuni-penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Dan pada hari kiamat kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang di antara namanya adalah Al-Waris. Dialah yang mengambil kembali, mewarisi kembali miliknya yang diberikannya, dipinjamkannya kepada makhluknya. Maka setelah makhluknya itu mati, kembali semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia kembalikan lagi semua makhluknya itu untuk berkumpul pada hari kiamat. Di padang mahsyar dikumpulkan yaumul hasyri. Yang dalam satu riwayat nanti di dalam yaumul hasyri itu 50.000 tahun namanya. Dan dikumpulkan mereka makhluk Allah pada hari kiamat itu, manusia khususnya, untuk dibalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang pernah ia kerjakan. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah, sekecil apapun juga. Zarrah ini kalau dalam bahasa Arab modern, atom artinya. Kalau dulu dimaknakan dengan tungau, dimaknakan dengan debu. Ternyata zarrah ini lebih kecil lagi, sehingga dapat diterjemahkan dengan sebesar atom. Atom itu kita tak nampak secara fisika. Molekul, atom tak nampak kita. Saking kecilnya sekalipun, makhluknya, hambanya itu akan melihat balasannya. Dan barang siapa beramal kejahatan sebesar zarrah, sebesar atom sekalipun, ia pun akan melihat balasannya. Jadi apapun yang diamalkan ini akan dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kita harus mempersiapkannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kebaikanlah yang paling banyak kita kumpulkan sehingga kita akan melihat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita benar-benar beriman dengan nama Allah Al-Waris, bagian kita dari nama itu bahawa hendaknya sikap yang lahir pada kita adalah mewarisi segala sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan dan perbuatan mereka. Kita warisi ketaatan datuk moyang kita, ketulusan, kesalehan mereka, kebaikan mereka, itu yang kita warisi. Ataupun dari guru-guru kita, ataupun dari orang-orang yang kita kenal dia adalah orang-orang yang baik, maka kita teruskan perbuatan baiknya itu. Jangan yang buruknya diambil. Aku ngambil bagian buruknya jadilah. Rugilah kita. Ambillah bahagian yang baiknya. Itu artinya kita beriman dengan nama Allah Al-Waris. Kadang-kadang kita maksudnya kita tidak boleh kalah, kita mesti lebih berupaya.
Kita tahu misalnya ayah kita tahajud tak pernah tinggal. Nah, kita warisi kalau bisa lebih lagi. Tidak, duitnya cuma enggak, tahajudnya tanda. Nak mewarisi hartanya saja. Tapi kebaikannya tidak. Mestinya kita warisi kebaikan-kebaikannya, yang buruknya itu kita perbaiki, kita tinggalkan, kita ganti dengan yang baik. Kita dianjurkan untuk mewarisi segala tindak tanduk orang-orang soleh terdahulu. Kenapa kita melakukan manaqib? Kenapa kita mengadakan haul? Kenapa kita mengadakan peringatan? Supaya yang baik-baiknya kita ambil, kita amalkan, kita warisi, kita teruskan. Mendengar manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, manaqibnya wali-wali yang ada di tempat kita, amal solehnya. Ini yang nak dipelajari, saktinya. Macam mana beliau itu buka sajadah, ada duit di bawah sajadah. Amal ibadahnya yang dilihat, belajarnya, bersungguh-sungguhnya. Contohlah, tidak memuji, tidak. Macam mana Profesor Karspel bisa jadi profesor? Macam mana bisa jadi rektor? Jangan pandang sekarang nih, pandang perjuangannya dulu. Dia belajar, dia tekun, dia bersungguh-sungguh. Ini langsung nak lompat ke atas. Enak nih wali itu tak payah kerja, duitnya banyak. Duit banyaknya ditengok, tapi ibadahnya, ketaatannya, nuntut ilmunya, itu yang mestinya diikuti. Jadi waktu kita ziarah makam-makam orang saleh, ya Allah, ini orang-orang yang Kau cintai, karena mereka dekat dengan Engkau, mereka taat dengan Engkau, bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Itu yang akan kita ambil pelajaran dan kita contoh, karena kita mengimani nama Allah Al-Waris. Nah, ini sering kita melihat kalau dengan orang sukses kita iri. Nah, jangan pandang suksesnya saja, perjuangannya juga harus dipelajari. Supaya kita tahu tidak mudah. Wa man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin ketinggian, maka dia mesti begadang malam. Artinya itu adalah ikhtiar, bersungguh-sungguh sebagai suatu sunatullah yang harus dikerjakan. Sayyidina Umar pernah melihat orang, ya Allah, berikanlah aku rezeki, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Kayakanlah aku, ya Allah. Begawi tanda. Tepuknya belakang. Ya hadza annas sama la tumtiru zahaban. Langit tak akan menurunkan emas, katanya. Bekerja, beramal, ikhtiar, doa dan ikhtiar. Berdoa, tapi ikhtiar dilakukan. Ini pun mewarisi daripada kebaikan-kebaikan orang-orang yang berhasil. Itu kita contoh supaya kita dapat mengamalkan yang baik-baiknya. Nah, ini diantaranya yang nak kita contoh, yang kita warisi dari orang-orang saleh yang terdahulu, salafun salih. Kalau Nabi subhanallah itu paling sempurna, dan kita dapat kemudian mengikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya adalah yang pertama, amal soleh mereka. Amal soleh ini nak dicontoh. Kalau ada yang baik itu yang paling kita ikuti. Misalnya orang kaya dermawan, maka yang mana nak kita ikuti, kayanya atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau bisa kaya dermawan, yang kita upayakan. Salah satu amal soleh orang yang ada di dunia ini, yaitu yang mereka amalkan, yang disebut dalam istilah para ulama kita da'bus salihin, kegemaran orang-orang salihin, yaitu qiyamul lail, bangun malam. Absyus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wa sallu bil laili wan nasi niyam, salat di tengah malam sedang orang masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam,
engkau akan masuk syurga dengan salam, dengan selamat. Salah satunya qiyamul lail. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih pernah berkata, dilihatkan kepadanya kepada salah seorang muridnya bermimpi, tarat tilkal isyarat, rupanya yang ungkapan-ungkapan tinggi-tingginya istilah, kaji-kaji yang tinggi tidak begitu bermanfaat. Fatabqa li ruqayat sallaituha fi jawfil lail, ternyata yang diterima adalah beberapa rakaat yang aku kerjakan di tengah malam. Ini salah satu motivasi bagi kita. Walaupun cuma dapat 2 rakaat tahajud semalam, tapi istiqamah. Guru kita pernah mengajarkan, upayakan istiqamahkan tahajud. Walaupun engkau kerjakan 10 menit sebelum masuk waktu subuh, atau katakanlah 5 menit sebelum masuk subuh, bangunlah jam 4.15 misalnya. Maka sempatkanlah solat tahajud walaupun 2 rakaat. Kemudian solat witir walaupun 1 rakaat. Tapi terus, tidak usah nak langsung 20 rakaat semalam. Misalnya cukup kita coba 2 tahajud, 1 witir. Nanti lama-lama dinaikkan, baru 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Tak sempat lagi, pokoknya yang penting ada kita buat tahajud. Jangan sampai tak ada langsung. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal yang istiqamah, yang dawam, yang selalu dilakukan meskipun tak ada banyak. Ngaji Al-Quran sehari 3 lembar, tapi tiap hari ngaji, tak pernah berhenti. Ini sehari langsung 3 juz, tahun depan nyambungnya. Itu kan tidak ada cocok ada ya. Harus ada step-stepnya, bertahap. Nabi pun menganjurkan kita bertahap supaya bisa istiqamah. Cuman ada juga istilah lain. Kadang-kadang waktu taat ni datangnya itu kan tidak menentu. Pas datang waktu semangat itulah habis-habisan katanya. Nanti datang lesu. Kalau bisa jangan, kalau bisa buat stabil terus. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satunya adalah qiyamul lail. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa muqarrabatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa mutridatun lid-da'i 'anil jasadi." Ini ya. Rawahu Imam Ahmad dan Tirmizi dan Hakim dan Al-Baihaqi. Lazimi oleh kalian qiyamul lail, karena qiyamul lail bangun malam untuk solat, bangunnya untuk ibadah. Tapinya aku ni qiyamul lail lah tiap malam ustaz. Apa dia gawe? Rupanya bukan untuk qiyamul lail, pergi mancing katanya. Kalau solat dulu dah masalah lah. Tiap malam aku tak ada tidur katanya. Bawa minimal 2 rakaat solat. Adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan qiyamul lail itu pendekatan kepada Allah dan penebus bagi dosa-dosa, sekaligus penolak bagi penyakit dan pencegah dosa daripada badan kita ini. Itulah beberapa keutamaan. Banyak keutamaan qiyamul lail, ini baru sedikitnya. Sedangkan kita bangun malam minta ampun dengan Allah, diampunkan Allah. Kalau ada hajat pas terbuka mata, sebagaimana sabda Nabi, man ta'arra fil lail atau man ta'arrama fil lail, siapa yang terjaga di malam hari, wa qala, lalu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir,
Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Ghufirat lahu dzunubuhu, diampunkan dosa-dosanya. Wa idza da'a, dan kalau dia berdoa setelahnya, ustujiba lahu, dikabulkan Allah doanya. Wa idza tawadda'a wa shalla, kemudian kalau dia berwuduk dan salat, qubilat salatuhu, diterima Allah salatnya. Kalau nak lengkap lagi supaya salat kita benar-benar diterima Allah, itu kita baca. Termasuk itu untuk kabul hajat yang paling bagus. Terbuka mata, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, ya Allah, sehatkanlah aku, ampunkanlah dosaku, mudahkanlah kehidupanku, kabulkan segala hajat-hajatku ya Allah. Niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu waktu kami muda-muda pernah diajarkan oleh nenek-nenek, kalau kau cinta dengan seseorang, katanya, kau terbangun malam, langsung kau baca astaghfirullah, berdoa langsung dengan Allah. Niscaya budak yang kau naksir itu terbangun juga malam itu. Mungkin ini ada kaitannya, maksudnya kalau dapat kita lakukan ada hajat atau waktu terbuka mata. Kita yang sudah tua ni berapa kali Pak terbuka mata di malam hari itu? Saya yakin banyak Bu ya. Terdengar bunyi dikit terbuka mata kita. Yang paling sering nak ke kamar mandi, terbuka ke kamar mandi balik langsung tidur. Berdoa, tidak rugilah kita. Berdoa dulu, baca doa tadi. Andai tak sempat mengerjakan tahajud sekalipun, mudah-mudahan sudah dapat daripada doa yang dikatakan Rasul tadi, diampunkan Allah dosa-dosa kita, dan kalau kita berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah itu tadi ya, insyaallah mudah. Nah, kemudian di antara da'bus salihin selain tahajud di tengah malam ini, ini banyak nih ya. Agak berat ikut yang berikutnya ini. Saya sendirilah yang wajib mengamalkannya nih. Kita halaman 561 itu. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Ghazali, supaya mudah solat, maka kita harus mencari cara agar mudah bangun malam dan melaksanakan solat malam tersebut. Itu ada 4 perkara yang mesti dilakukan secara zahir dan 4 perkara yang dilakukan secara batin. Adapun yang zahir, pertama, tidak banyak makan. Awak aku sebaliknya, dikit-dikit nak makan, dikit-dikit nak makan. Ini tidak banyak makan. Yang kedua, tidak bekerja yang terlalu melelahkan di waktu siang hari, sedang-sedang saja. Ukur-ukurlah itu ya, supaya niatnya bangun malam. Yang ketiga, tidur siang hari sebentar, qailulah namanya, dapat pahala. Niatnya supaya bangun malam. Waktu yang paling afdal sebelum waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur tu, misalnya jam 11 kita tidurlah sampai jam 11.45, terbangun langsunglah kita berwudu, siap-siap untuk zuhur. Itu waktu paling bagus. Kalau memang tidak dapat sebelum zuhur, setelah zuhur jam 2 sampai jam 3 misalnya, niatkan untuk bangun malam, namanya qailulah. Ini dari sunnah Nabi, tapi kalau Nabi mengerjakannya sebelum zuhur. Makanya kalau kita nak bertamu kira-kira jam 11 ke atas, jam 2 siang tu tak ada elok. Kecuali kalau kita tahu yang di kantor lain. Kalau yang di rumah itu waktu istirahat. Ini kita ini sukunnya nak datang tu nak jam 2 siang kalau orang. Atau jam 9 malam. Itu kurang elok jam bertamunya. Karena tidak sesuai dengan waktu istirahat. Yang keempat, tidak melakukan dosa pada siang harinya. Makanya para sufi itu dapat dia mengukur.
Kalau malam tak ada sempat bangun tahajud, maka salah satu prediksinya yang paling cepat siang tadi berbuat dosa. Pasti ada dosa nih yang menyebabkan badan menjadi berat, tak bisa bangun. Maka mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang laki-laki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Abu Sa'id, aku dalam keadaan sehat di malam hari, dan di malam hari itu aku hendak beribadah kepada Allah. Air untuk wuduk pun sudah aku siapkan, tetapi kenapa selalu tidak bisa? Asak bangun jam 7 pagi terus. Sudahlah ada niat sudah. Paling tidak terbangun jam 5, tidak sempat lagi nak bangun malam." Apa jawab Imam Al-Hasan Al-Basri? Itu engkau diikat oleh dosa. Dosa membelenggu kita. Berarti masih ada dosa. Itu tanda kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau berat untuk bangun malam. Dan ada pun 4 perkara yang batin supaya Allah mudahkan bangun malam itu. Yang pertama, selamat hati dari perasaan dengki atau dendam terhadap sesama muslimin. Selama hati belum selamat dari perasaan dengki dan menginginkan yang tidak baik bagi orang muslim, tidak akan bisa rutin melaksanakan salat malam. Ini salah satu penyebab. Kenapa tidak ada bisa istiqomah tahajud? Mungkin di hati kita masih ada dengki, masih ada dendam. Berusahalah untuk membersihkannya. Yang kedua, pendek angan-angan. Maksudnya ini tidak ada semangat langsung, himmah tidak ada. Memang istilah Jambi itu mohon maaf manggai nian. Tak ada langsung cita-cita nak bagus tu, tak ada, nak bersungguh-sungguh tak ada. Taunya nak yang enak-enak saja, nak baring, nak main dan sebagainya. Termasuk tidak merasa masih panjang umur. Dengan demikian kita berpikir bahawa jika tidak sekarang melakukan salat malam, lalu kapan lagi? Orang yang pendek angan-angan ni yang umurnya panjang. Mestinya dia harus sadar umur di tangan Allah, kapan Allah panggil setiap saat kita tidak tahu. Makanya siap-siap. Jadi kalau menginginkan seperti ini, maksudnya adalah supaya kita jangan lalai, jangan lalai. Mesti kita memiliki himmah yang kuat dan jangan berangan-angan yang kosong. Angan-angan yang panjang angan-angan ini sebenarnya banyak menghayal lah. Jangan banyak menghayal. Siapkan diri kita karena umur kita tidak tahu lagi. Yang ketiga, mengetahui keutamaan salat malam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalau digiring seluruh manusia di tanah yang rata pada hari kiamat, maka malaikat berkata, hendaklah bangkit orang-orang yang salat malam. Ayo berdiri, siapa orang yang salat malam, silahkan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa dihitung. Tidak berdiri kecuali orangnya jumlahnya hanya sedikit. Artinya salat malam termasuk amalan agar kita masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak banyak yang dapat melaksanakannya selama hidup di dunia ini. Yang keempat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti mengutamakan Allah. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u, kata Rabi'ah Adawiyah. Orang yang mencinta dengan yang dicinta pasti mentaatinya. Kemudian tadi amal soleh yang pertama, kita ikuti amal soleh orang-orang terdahulu. Yang kedua yang mesti kita warisi dari orang-orang soleh, yaitu ahwal mereka, keadaan mereka. Di antara ahwal mereka itu adalah mereka punya al-haya, rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu buat dosa, malu tak buat taat, malu tak buat kebaikan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah
Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Waris, dia akan berupaya mengikuti orang-orang yang terbaik dari sisi kesalihan, ketakwaan, ibadah, ilmu dan kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meniru mereka. Amin ya rabbal alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.